Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan hasil kerjasama kami mengenai negara maju. Nama saya Aulia Wardani. Negara maju. Saat mendengar istilah negara maju, mungkin kita beranggapan bahwa negara tersebut merupakan negara yang mempunyai teknologi yang canggih. Anggapan tersebut memang ada benarnya. Kemajuan teknologi negara maju tidak terjadi secara serta-merata. Contohnya Amerika Serikat. Negara ini memiliki sejarah yang panjang untuk mencapai kemajuannya seperti saat ini. Pengertian negara maju. Negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang canggih, relatif dibandingkan negara-negara yang kurang maju lainnya. Negara-negara yang memiliki pendapatan minimal 11.906 US dollar per tahun atau lebih dapat disebut sebagai negara maju. Umumnya, kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi negara adalah produk domestik bruto atau PDB, pendapatan nasional bruto atau PNB, pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, jumlah infrastruktur yang terbesar luas, dan standar hidup umum. Karakteristik negara maju. 1. Pertumbuhan penduduk. Pada negara maju, angka pertumbuhan penduduk memiliki tingkat kecil atau rendah, sehingga jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Maka dari itu, angka beban ketergantungannya pun juga kecil, sejalan dengan kualitas serta produktivitas penduduk yang tinggi. Saya Iin Nur Cahya. 2. Pendapatan per kapita yang tinggi. Pada sebagian besar, pada negara maju tidak lagi menggantungkan potensi ekonominya pada sektor pertanian, tetapi di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Selain itu, adanya variasi pekerjaan yang berkembang menjadikan keseluruhan penduduk di negara maju memiliki pendapatan dengan rata-rata tinggi. 3. Pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan di suatu negara dapat dilihat dari rata-rata durasi lama sekolah yang dicapai oleh penduduknya. Di negara maju, tingkat pendidikannya tinggi sebab negara mampu membangun fasilitas pendidikan yang memadai dengan angka melek huruf yang hampir mencapai angka 100%. 4. Kesehatan yang tinggi. Tingginya angka kesehatan ini juga selaras dengan angka harapan hidup. Rata-rata penduduk di negara maju menyadari bahwa kesehatan memiliki arti penting bagi hidup, dan pihak pemerintah juga senantiasa memberikan perhatian yang baik akan hal tersebut. Nama saya Muhammad Haudi Saputra. Kemajuan teknologi yang tinggi. Rata-rata penduduk di negara maju telah mampu memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi secara optimal, sehingga mereka juga telah berhasil menemukan beberapa energi alternatif. 6. Ketergantungan dengan kegiatan ekspor-impor. Untuk negara maju biasanya minim akan keberadaan sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Meskipun begitu, mereka memiliki kemampuan teknologi yang dapat menghasilkan produk olahan sumber daya alam. Produk olahan tersebut tentu saja memiliki kualitas baik dan akan diekspor ke negara-negara lain. Ciri-ciri negara maju. Yang pertama, pertumbuhan penduduk rendah. Yang kedua, tingkat kesejahteraan penduduk tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan tinggi. Yang keempat, daya serap ekonomi tinggi. Yang kelima, jumlah pencari kerja dan lapangan kerja seimbang. Yang keenam, kualitas tenaga kerja memadai. Yang ketujuh, penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas. Yang ke-8, mendapatkan nasional dan per kapita tinggi. Nama saya Muhammad Kausar Anhar Abdullah Yahya. Sebagian besar negara maju terletak di daerah subtropis dan mempunyai keterbatasan jumlah sumber daya alam. Keterbatasan tersebut mendorong negara-negara maju mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Negara maju tidak tersebar di seluruh benua. Misalnya benua Afrika yang tidak ada sama sekali negara maju.
Jumlah negara maju lebih sedikit daripada jumlah negara berkembang. Bentuk kerjasama negara maju dan berkembang. Bentuk kerjasama negara maju dan berkembang dapat dibedakan dalam beberapa segi, berdasarkan letak geografis, banyaknya negara peserta, hingga berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama antar negara merupakan hubungan antara negara satu dengan negara lain melalui kesepakatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 1. Berdasarkan letak geografis. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang diikuti oleh negara yang berasal dari belahan dunia. Kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi yang anggotanya merupakan negara-negara yang berasal dari wilayah tertentu. Misalnya adalah ASEAN, yaitu Organisasi Regional Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi antar-regional, kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih. Misal adalah kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Nama saya Reza Febriansyah. 2. Berdasarkan banyaknya negara peserta. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh dua negara. Contohnya kerjasama antara JTF dan ESI, yang merupakan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Selain kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral juga berfokus pada pendidikan, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan kerjasama ekonomi yang diikuti oleh dua atau lebih banyak negara-negara dari manapun dapat mengikuti kerjasama ini. Misalnya adalah IMF dan OPEC. Pada kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan antara lain ekonomi serta pendidikan, sosial, dan budaya. 3. Berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha yang sama merupakan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha, misalnya OPEC. Berdasarkan tujuan yang sama merupakan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya adalah ILO, yang merupakan organisasi yang memperjuangkan ketenagakerjaan para anggotanya. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dampak positif. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. 2. Hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan tidak ada. 3. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. 4. Meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. 5. Menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. 6. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. 7. Peningkatan lapangan kerja. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia. Saya Muhammad Ibnu Rahmat. Dampak negatif. 1. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. 2. Bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. 3. Munculnya ketergantungan terhadap negara maju. 4. Bila tidak mampu bersaing, akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran. 5. Munculnya sifat konsumerisme. Strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara yang maju. A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan wajib belajar selama 12 tahun. B. Meningkatkan iklim investasi dan jiwa kewirausahaan guna mengurangi budaya konsumtif dan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB negara. C. Mendorong peningkatan iptek dan inovasi untuk menciptakan produktivitas kegiatan ekonomi. D. Meningkatkan kemitraan strategis antar pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan. Masalah yang dihadapi negara maju. A. Investasi di negara maju mengalir ke negara berkembang. Banyak pengusaha dari negara maju berinvestasi di negara berkembang karena mereka melihat bahwa negara berkembang pembangunan memiliki pasar potensial untuk produk luar negeri dan sangat menguntungkan. Nama saya Muhammad Nur Cahya. B. Tenaga kerja dan negara berkembang yang masuk ke negara maju. Meskipun regulasi ketenaga kerjaan di negara maju sudah baik, arus tenaga kerja dari negara berkembang juga berdampak negatif, seperti persaingan yang ketat antara pekerja asing dan pekerja rumah tangga. C. Kerusakan lingkungan.
banyak perusahaan dari negara maju masuk ke negara berkembang untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, dan pada akhirnya negara berkembang menderita kerugian besar akibat perusahaan dari negara lain yang disebabkan oleh negara maju. Contoh-contoh negara maju yakni pertama dari benua Eropa yaitu Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, Italia, dan Islandia. Dari benua Asia yakni Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Dan yang ketiga dari benua Amerika yakni Amerika Serikat dan Kanada. Berikut peta persebaran negara-negara maju menurut tingkat kemajuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.